Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Sampai ketemu kembali dalam materi fisika kelas 11 semester ganjil tahun ajaran 2021-2022, yaitu ketemu dengan saya Ibu Ari Hindariyanti. Anak-anakku, dalam pertemuan kita kali ini kita belajar bab 1, yaitu kompetensi dasar 3.1, menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegak dalam kehidupan sehari-hari. 4.1, melakukan percobaan yang menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegar. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau IPK, yaitu yang pertama, mendefinisikan momen gaya melalui pengamatan demonstrasi mendorong benda dengan posisi gaya yang berbeda-beda. Yang kedua, memahami penerapan keseimbangan benda titik, benda tegar dengan menggunakan resultan gaya dan momen gaya. Yang ketiga, memahami penerapan konsep momen inersia dalam dinamika rotasi. Yang keempat, memahami penerapan hukum kekekalan momentum. Yang kelima, mengolah data hasil percobaan. Yang keenam, menentukan persamaan grafik. Yang ketujuh, melakukan percobaan sederhana yang menerapkan konsep dinamika rotasi benda tegar. Dan yang kedelapan, mempresentasikan hasil percobaan tentang konsep dinamika rotasi benda tegar. Oh Bu, kok di situ ada melakukan percobaan atau presentasi? Nanti akan saya sampaikan nanti bagaimana kita melakukan suatu percobaan walaupun itu ada di rumah. Jadi kalian tetap bisa melakukan suatu percobaan itu di rumah dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Jadi nanti Ibu jelaskan di pertemuan berikutnya. Peta konsep di sini, di dalam materi dinamika rotasi, kalian nanti akan mengenal suatu istilah yang dinamakan dengan momen gaya, kemudian momen inersial, momentum sudut, dan juga nanti juga akan belajar mengenai macam-macam gerak, baik menggelinding, gitu ya. Terus kemudian juga hukum kekekalan momentum sudut. Untuk lebih memahami apa yang dinamakan dengan torsi, silakan anak-anakku perhatikan video berikut ini. Kembali lagi dengan pembelajaran tutorial saya. Saat ini, di situ kalau kalian perhatikan, ada seorang anak yang lagi membuka atau menutup sebuah pintu. Di pintu terdapat satu bagian yang sangat berperan penting dalam proses kita membuka ataupun menutup pintu, yaitu gagang pintu. Saat kita membuka atau menutup pintu, mungkin kita pernah berpikir, mengapa ya gagang pintu letaknya pasti selalu jauh dari engsel pintu? Kenapa tidak diletakkan saja di tengah-tengah pintu atau dekat dengan engsel pintu? Ternyata alasan mengapa gagang pintu itu letaknya di ujung berkaitan erat dengan ilmu fisika. Perhatikan penjelasan berikut. Ketika kita menarik atau mendorong gagang pintu dengan gaya F, pintu akan mengayun terbuka atau tertutup. Ayunan terbuka atau tertutup ini menandakan kalau pintu mengalami gerak rotasi. Kita tahu bersama gerak rotasi itu adalah gerak pada lintasan melingkar atau lintasan berupa lingkaran. Pada saat pintu mengayun terbuka atau tertutup, pintu memiliki sumbu putar atau poros yang letaknya pada engselnya. Jadi sekali lagi, sebuah pintu ini terbuka karena adanya engsel. Jadi engsel ini adalah merupakan sebagai sumbu pusat putaran. Kita sementara menerapkan atau mengaplikasikan konsep torsi. Saat kita membuka atau menutup, itu berarti kita memberi suatu gaya pada pintu itu. Torsi adalah nama lain dari. Jadi sekali lagi, pada sebuah benda yang berputar rotasi ini berarti disebabkan oleh dua hal anak-anakku, yaitu adanya suatu gaya dan ada sumbu putar, dan kemudian nanti akan menyebabkan apa yang dinamakan dengan lengan gaya. Jadi sekali lagi dari apa yang sudah saya sampaikan tadi dengan memberikan sebuah contoh sebuah pintu yang membuka ataupun menutup, oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa momen gaya atau torsi ini adalah merupakan hasil kali antara gaya yang tegak lurus terhadap jarak titik poros kepada sebuah gaya. Sehingga torsi disimbolkan dengan tau
Jadi seperti ini anak-anakku, yaitu adalah sama dengan F kalikan dengan R, di mana torsi memiliki satuan Newton meter, F adalah gaya dengan satuan Newton, R adalah jarak gaya ke poros dengan satuan meter. Kemudian dalam hal ini ada dua hal tadi yang juga kita bisa ambil tadi, ada sebuah lengan momen yang disimbolkan dengan L. Ini adalah sebutan untuk jarak titik poros rotasi sampai ke gaya yang saling tegak lurus. Sekarang kamu perhatikan bagaimana cara kita menentukan arah torsi. Mohon maaf, ini masih sedang berputar. Oke anak-anakku, silakan diperhatikan. Di sini ada sebuah baut. Ya, pada sebuah baut ini kita gunakan untuk membuka istilahnya dengan menggunakan sebuah engsel atau yang kita kenal dengan kunci Inggris ya anak-anakku. Nah, kamu perhatikan di sini bagaimana cara menentukannya. Sektor F memiliki arah dari poros menuju titik gaya. Titik gaya merupakan titik pangkal dari sektor gaya. Artinya adalah sesuai dengan arah yang dikenakan pada kunci. Sektor F dapat dikembangkan sebagai garis putus. Garis ini dikenal sebagai garis gaya. Jangan khawatir anak-anakku, nanti YouTube ini akan istilahnya video ini akan saya sampaikan juga langsung di Google Class, juga PowerPoint ini. Jadi anak-anakku nanti bisa membuka Google Class-nya, semua materi semua ada di sana. Ini ya, ada suatu istilah yang tadi kita sebut, yaitu adalah lengan torsi atau lengan gaya tadi. Ini adalah sebagai sumbu putarnya di titik O. Ini ada gayanya. Ini adalah jarak dari titik O sampai dengan titik F. Nah ini kalau kamu perhatikan, jadi garis gaya dari ini kita tarik dari terhadap sumbu putar, maka ini arahnya tegak lurus, maka inilah lengan torsinya. Oke, untuk contoh soal dalam kehidupan di dalam fisika, ini contohnya adalah ini. Tentukan torsi di titik A, B, C, dan D pada batang homogen. Jadi yang ditanyakan di torsi di titik A. Kalau kamu perhatikan di titik A ini bekerja F1, di titik B tidak ada gaya yang bekerja, di titik C ini ada F2, di titik D juga ada F3. Jadi kalau misalkan kita tinjau di titik A, torsi di titik A, maka kalau kita perhatikan hanya ada dua gaya yang menyebabkan torsi di titik A ini, yaitu tepat di titik C dan di titik D. Sedangkan di A bagaimana Bu? Dia 0 karena tepat di pusat. Ya. Sedangkan kalau misalkan yang ditanyakan di titik B, berarti kita tinjau ini ada F1, F2 dan F3. Kalau tepat di C, berarti juga ada dua gaya yang bekerja, yaitu di A dan di D dan seterusnya. Kemudian pengertian momen inersia di sini adalah hasil kali massa partikel dengan kuadrat jarak yang tegak lurus dari titik poros rotasi. Sedangkan momen inersia pada suatu poros yang memiliki lebih dari satu massa dinyatakan dengan sigma I sama dengan sigma MI RI kuadrat. Momen inersia dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu massa, berat, bentuk, dan letak sumbu. Hubungan antara torsi dengan momen inersia dinyatakan dengan tau sama dengan I dikalikan dengan alfa. Ini adalah nilai momen inersia pada berbagai benda. Silakan dilihat ini. Jadi kalau pada batang silinder pecah tepat di jari-jari, maka dinyatakan dengan setengah mr kuadrat. Kemudian misalkan pada bola pecah, berarti I-nya sama dengan 2/5 mr kuadrat dan seterusnya anak-anakku. Nanti dalam suatu soal pasti akan disebutkan berapa nilai momen inersianya. Kalau tidak disebutkan silakan kalian buka ya di buku kalian, di buku paket yang dipinjami oleh perpustakaan, maka akan tampak di sana nilai momen inersia yang bekerja pada masing-masing benda.
Oke, sekian pertemuan kita kali ini anak-anakku. Ingat, menurut Danny Kaizen, kenikmatan hidup paling nikmat di dunia ini jika kita sehat. Karena apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan kita nikmati jika kita sakit. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.